warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawwadul karim. Pertama-tama puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan ke pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa pada para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Merdeka. Merdeka. Angkat bendera, angkat. Nah, gitu. Semangat. Hadratul Mukarramin, para asatidil kiram, para pengurus Masjid Jami Al-Anwar yang sangat-sangat saya hormati dan Allah muliakan, tim Hadroh Al-Anwar yang terus setia menemani saya dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Ayo bebarengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sangat saya hormati dan Allah muliakan, aparatur pemerintah, tak lupa Bapak RT, Bapak RW-nya yang memang yang sangat seharusnya hadir itu adalah aparatur pemerintah. Alhamdulillah ya Pak RT datangnya. Berapa orang Pak RT KB ayat KB, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita selalu diberikan ketabahan, ketawakalan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita, membawa kita tetap di negara kita yang sangat kita cintai. Artinya kita jangan pernah melupakan kegiatan mereka, jasa-jasa mereka yang memang senantiasa terus-terusan mengemban amanah untuk umatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bertepatan malam hari ini, malam 17 Agustus, Indonesia diberikan kebebasan oleh Allah atau diberikan kemerdekaan oleh Allah, yang mana wasilah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para ulama beserta santrinya, para tokoh-tokoh masyarakat, baik itu muslim ataupun non muslim. Mereka berjuang habis-habisan membela negaranya untuk memerdekakan negaranya daripada penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun Jepang. Kita harus bisa memahami sejarah, harus tahu sejarah. Jangan sampai kita melupakan sejarah, karena orang yang melupakan sejarah pada hakikatnya dia tidak akan pernah bersejarah. Orang yang melupakan sejarah tidak akan punya sejarah untuk keturunannya. Hakikatnya mereka tidak akan pernah bersejarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Yasrib, apa Yasrib di mana ibu? Yasrib itu dekat kerajaan belok kiri. Yasrib itu yang sekarang jadi Madinah. Rasulullah hijrah ke Yasrib, yang kebetulan di Yasrib itu
masyarakatnya sangat plural, artinya berbeda-beda. Ada kaum musliminnya, ada Nasraninya, ada Yahudinya, ada Majusinya. Kemudian menghadapi masyarakat yang berbeda, Rasulullah mengeluarkan maklumat ataupun ketetapan dari baginda Nabi yang mana tulisannya kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ungkap sejarah dulu ya. Hada kitab Muhammadin, ini ketetapan Muhammad. Al muslimuna fi Quraisyin wal muslimuna fi Yasrib wal yahudu wan nasara hum annahum ummatun wahidah. Muslim yang pendatang dari Mekah, muhajirin, Muslim yang ada di Yasrib berarti Ansor, Nasrani, Yahudi yang ada di tempat tersebut hum ummatun wahidah. Kata Rasulullah, kalian mereka itu adalah satu umat yang satu. Artinya tidak dibedakan oleh Rasulullah siapapun mereka, agamanya apapun dia, ketika diam di dalam satu tempat, diam di dalam satu negara, maka mereka adalah satu kewarganegaraan, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun sukunya. Maka setelah ada maklumat tadi, inilah satu-satunya ketika Rasulullah menjadikan satu negara yang memang berlandaskan bukan secara agama, bukan secara suku ataupun ras. Tapi Rasulullah pada waktu di Madinah mendirikan negara yang mengikuti aturan menurut ijtihad Rasulullah dengan kepintaran kecerdasannya baginda Nabi, dan juga tidak pernah keluar daripada yang namanya aturan-aturan wahyu Allah Subhanahu wa taala syariat. Maka disitulah Yasrib menjadi negara satu kenegaraan yang memang subur makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya ketika kita tinggal di satu negara yang memang secara pemikiran kita ini berdasarkan Pancasila, tapi memang tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam norma-norma agama. Ketika kita tinggal di dalam satu negara, selama di situ masih banyak mereka yang beribadah, bisa menjalankan peribadahannya masing-masing. Umat Muslim bisa menjalankan ibadahnya, umat Nasrani bisa menjalankan ibadahnya, Hindu, Buddha semuanya bisa menjalankan ibadahnya. Maka disitulah timbul rasa damai. Artinya jangan pernah menjadikan mereka yang selain ataupun yang beda paham dengan kita dijadikan musuh. Sekarang mah tidak sedikit orang yang ketika beda pemahaman, orang yang beda golongan, orang yang beda pemikiran saja, bahkan beda politik, itu akan tiba-tiba jadi permusuhan. Sedangkan sering kita menyampaikan di dalam ceramah, la udwana illa 'alal zalimin. Jangan ada permusuhan terkecuali bagi mereka-mereka yang memang melakukan satu pelanggaran. Contoh, tinggal di negara yang memang udah punya ketetapan, konsensus, ketetapan awal, kemudian mereka ingin merubahnya, seolah-olah mereka ingin merubah negara ini dengan keinginannya sendiri. Akhirnya bakal banyak yang dirugikan. Ini orang-orang yang seperti ini yang memang harus kita musuhi. Orang yang radikal, orang yang memang bikin onar,
orang yang terus-terusan membuat permasalahan di negara kita, itulah yang harus kita musuhi. Selama mereka tidak pernah mengusik kepada kita, kita anggap dia saudara. La udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim, yang bikin kerusuhan, mereka yang bikin permasalahan, apalagi sampai pengeboman, teroris. Ini harus bisa ditanggulangi. Insya Allah di KIP kita gabung dengan aparatur pemerintah, yaitu antara pengurus masjid, ulama sebagainya dan umaro. Itu harus ada satu pemikiran gitu, pemikiran moral supaya memang bisa mengendalikan semuanya. Artinya ketika ada pemahaman yang secara pemikiran para ulama ini tidak cocok, maka Pak RT, aparat dan sebagainya harus bisa mengikuti atau memahami apa yang disampaikan oleh para tokoh agama. Ketika tidak ada kecocokan, tidak ada kesepahaman antara pemikir agama dengan aparatur pemerintah, bisa-bisa nanti ini bisa terpecah belah. Artinya begini, ketika ada laporan dari pihak pengajian, pihak agama kepada aparatur pemerintah, maka aparat harus benar-benar merespon. Karena yang bisa mengerti beda pemahaman radikal itu hanya mereka yang tinggal di pengajian. Ketika memang mereka tidak mau mengikuti yang sudah berjalan di kampung ini, di perumahan ini, silakan untuk angkat kaki. Tidak mau tinggal di negara kita, silakan angkat kaki. Entah mau kemana silakan. Tidak mau, tidak cocok dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh para pengurus Masjid Al-Anwar, silahkan keluar. Kita harus tegas. Apa? Kalau orang NU datang ke masjid paling hilang sendal. Saya jadi imam di sini hilang sendal jepit. Karena 3 ke era nyobat sendal imam. Aduh, imam balik jeger. Orang NU paling besar, paling fatal itu hilang sendal. Tapi ketika mereka udah masuk, kita yang kalah, masjid yang direbut. Kemana coba? Lamun orang geus gitu. Pemahaman mereka dimasukkan ke sini, kita semakin terkikis akibat jamaah kurang kuat. Untuk kuat ya pengajian melendre. Nah, nanti bisa etik wae. Mereka mah di belakang kuat, Pak. Tidak ada malas. Mereka saya tahu mereka tidak ada malas. Di roh mereka untuk menjatuhkan, untuk merebut satu pemikiran, satu pemahaman di dalam satu kegiatan, itu mereka kuat. Ketika kita tidak punya kekuatan berjamaah seperti ini, bisa-bisa kalah. Dari nol ngebangun masjid, dari pondasi sampai beres kita capek, umpamana. Kemudian setelah beres seperti ini, tidak senang dengan kegiatan kita, seolah-olah mereka ingin menguasai ini, gitu. Ini yang khawatir. Enggak, tong diberi kesempatan. Saya tanggung jawab. Imam, nu biasa aya we. Ketika aya nu beda, terjadi imam. Gitu. Namun sebabnya kacau masyarakat. Seperti itu juga ketika kita bernegara. Bukan berarti saya sok tahu. Di dalam urusan bernegara, ketika kita tidak setuju dengan apa yang sudah dicetuskan oleh para ulama, sedangkan apa yang disebut di dalam kitab Sulamut Taufik, salah satu dosa besar urusan badan itu yaitu ingkar terhadap keputusan para ulama, konsensus ulama. Itu dosa yang tidak terasa. Seolah-olah kita paling benar, seolah-olah kita paling hebat. Padahal dia hidup baru kemarin, merdeka tahun 45, 75 tahun. Dia sekarang baru usia 40 tahun. Kemana dulu waktu kemerdekaan? Gitu kan? Mikir aku, saya punya kakek udah lama nggak ada. Saya teh gali tanah
di satu tempat gitu gali tanah. Itu saya gali teh genteng semua, tanah teh genting semua, kenteng gitu. Saya nanya, kok mau nanam pohon di sini digalinya genteng kabeh? Naon? Rumah kakek teh dulu dibakar sama siapa? DITII. Maka saya paling benci ngadenge DI gitu. Ayo nama HTI gitu. Jelas saya dibajakeun. HTI teh DI teh NII. Ketika kita tidak punya kekuatan, maka jangan harap anak-anak sekarang nanti punya kehidupan yang nyaman. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah ditanya di dalam urusan kemerdekaan, tanah air dulu apa syariat agama dulu? Jawabannya gimana? Hadratus Syekh menjawab tanah air dulu sebelum menjalankan syariat. Karena ketika tidak punya tanah air yang benar-benar kuat, tidak akan pernah bisa menjalankan syariat agama. Contoh kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan taklim pengajian, karena memang ada ketenangan di dalam negaranya, ada keamanan di dalam negaranya. Bayangkan Bu, dibuktikan ucapan Hadratus Syekh Asy'ari sekarang di daerah Timur Tengah. Mereka mengutamakan bersyariat, semuanya makhluknya itu, manusianya itu beragama Muslim. Syria, Lebanon, Jordan, itu kan negara-negara hancur, padahal mayoritas semua 100% beragama Muslim. Tapi kunaon hancur? Tidak punya kekuatan nilai nasionalis. Tengah rasanya ke tempat sorangan, masing-masing yang penting bisa ibadah. Itu bisa gitu. Ketika punya perasaan paling bisa ibadah, maka dibuktikan ucapan Hadratus Syekh Asy'ari yang memang memilih tanah air diutamakan tibatan daripada syariat. Maka alhamdulillah sampai sekarang, sampai keturunan kita sekarang masih bisa menjalankan aktivitas ibadah. Inilah jasa-jasa ulama yang memang secara sepintas seolah-olah tidak memperdulikan agama. Padahal untuk menegakkan agama itu harus di atas tanah yang kuat, harus di atas negara yang memang aman. Hadirin rahimakumullah. Setelah Rasulullah di Yathrib mendirikan satu komitmen bahwa negara yang berdasarkan secara ijtihad Rasul, maka di situ Rasulullah juga diuji. Ada sahabat membunuh siapa? Membunuh non Muslim di pasar. Tidak tahu berebut naon tah, berebut parkir juga. Sahabat membunuh. Kedengeran sama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Walaupun yang dibunuhnya non Muslim gitu, bukan Islam, tapi Rasulullah tidak senang, ngambek kepada sahabat tadi yang membunuh. Gitu. Gimana ngambeknya? Sampai mengeluarkan satu kalimat bahwa barang siapa yang membunuh dimi non Muslim tapi yang tidak bermasalah, Fa'ana khosmuhu, kata Rasulullah, saya adalah musuhnya. Waman kuntu khosmahu lam yasumma raihatal jannah. Barang siapa yang musuhnya Rasulullah tidak akan pernah mencium harumnya surga. Jadi setelah Rasulullah membuat konsensus yang secara ijtihad Rasul dan memang disesuaikan dengan wahyu, kemudian Rasulullah diuji semacam itu, ada sahabat yang bunuhan. Akhirnya Rasulullah tidak pilih bunuh siapapun dia, dihukum oleh Rasulullah. Maupun sahabat dekat maupun siapa, ketika melakukan satu pelanggaran dihukum sama Rasulullah. Bahkan tidak akan mendapatkan harumnya surga ketika sudah melakukan seolah-olah menjadi musuh Rasulullah. Contoh kedua, ada sahabat menemukan seseorang maling, orang Muslim maling, disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang teh nyuri,
tapi ini anak pejabat. Gimana Pak Rasul? Ya Rasul, gimana ini kalau dikasih kemurahan? Kata Rasulullah, tidak ada satu kemurahan bagi yang melakukan satu pelanggaran. Seandainya Fatimah saja yang mencuri, maka saya yang akan memutuskan memotong tangannya. Itu. Jadi artinya ketika memang satu negara mempunyai hukum dan dipakai hukumnya gitu, maka itu tidak ada salahnya. Walaupun secara sepintas ini hukum tidak mengikuti agama, tapi tidak bertentangan dengan agama. Pancasila dari 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Itu mah mereka yang berpikir seperti itu mah. Ingin mendirikan negaraan gitu. Maka orang-orang seperti itu yang orang dikatakan munafik. Tinggal makan tidur berak di dia, tapi seolah-olah tidak senang sama tempat yang dia tinggali. Ibu contohnya punya rumah, ada orang ikut tinggal di rumah itu, terus orang tersebut ngatur yang punya rumah, makan di situ, minum di situ, berak di situ, tapi seolah-olah dia yang memiliki. Harusnya ini gini bu, harusnya ini gini bu, enak teh, tegang, mangkat lu, mantap, paling gitu. Kenapa kamu tinggal di rumah saya numpang tapi ngatur sama saya? Gitu kan. Teteh ulama tidak enak. Itu enak. Perjuangan sampai darah penghabisan, bahkan nyawa, kemudian setelah merdeka mereka ingin merubahnya. Ketika ada oknum-oknum itu tidak masalah. Yang penting kita harus yakin bahwa ketika ada satu kemerdekaan, ini adalah hasil pemberian dari Allah yang mana harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mensyukurinya yaitu mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan-rongrongan orang yang memang mau menghancurkannya. Mereka jihad, kita jihad. Mereka mengatakan jihad menghancurkan negara, kita jihad untuk melawan, menetapkan kemerdekaan, memperkuat negara. Itu maka resolusi jihad yang dikatakan oleh Hadrat Syekh Asy'ari, kumpul waton minal iman. Nasionalis itu adalah sebagian daripada iman. Saking masyhurnya kalimat ini, kumpul waton minal iman, dulu banyak ustadz yang mengatakan qala Rasulullah SAW kumpul waton minal iman. Termasuk saya waktu masantren, kita sering ceramah qala Rasulullah SAW kumpul waton minal iman. Da ustadz-ustadz para kiai teh senyum. Saking masyhurnya eta ungkapan Hadratus Syekh Asy'ari sampai disebut kata Rasulullah. Kenapa? Berarti ketika satu kalimat sampai abadi sampai sekarang, itu kalimat dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya tuh. Harus percaya. Ketika ada kalimat Rasulullah sampai sekarang ada, itu dijaga sama Allah. Termasuk ungkapan itu sampai sekarang masyhur, itu tuh dijaga sama Allah. Saking benernya, maka sampai sekarang mereka kalimat itu para kiai mengatakannya, menyampaikannya. Makanya sekali lagi, insya Allah kita sama-sama terus berjuang, terutama di dalam urusan tempat kita, lingkup besarnya negara kita. Minimal kita yang kita tempati, ketika masyarakat semuanya mempertahankan tempat tinggalnya, mempertahankan kampungnya secara nilai kecilnya, maka secara negara besar, ketika masyarakat seperti itu semua, maka insya Allah akan kuat. Mempertahankan kampung sendiri kita mampu. Coba ketika semua masyarakat tidak bisa mempertahankan kampungnya sendiri, presidennya mau bisa kumaha presiden gitu. Artinya jangan menyerahkan kepada pemerintahan doang. Presiden itu kuat gitu kan biasa. Itu kuat itu ini. Justru kekuatan mereka ketika masyarakatnya bisa mempertahankan, bisa peduli terhadap tempatnya masing-masing.
dinal sekup leutik heula lah mencek keluarga teh mah urang dakwah ka setiap ke sekup keluarga kecil heula. Kemudian udah mampu ke keluarga kecil bisa meluas ke orang lain gitu kan di dalam dakwah. Maka ada dalam urusan menjaga itu harus bisa lingkup kecil heula. Kita gabung dengan aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW gitunya. Ketika ada berita-berita ekstrim, berita-berita yang memang janggal, ada paham-paham yang janggal, kita hadapi bareng-bareng. Kita datangi bareng-bareng sebelum mereka tambah kuat. Itu. Namun Pak RT nanti peduli mah orang kebingung Pak. Tahu kekuatan ada di pemerintahan, sebab mereka yang dianggap artinya disegani sama mereka itu adalah aparatur pemerintah. Ketika ada permasalahan udah melibatkan aparat, mereka takut, insya Allah. Ya, gitu. Ketika kita berjuang biasa-biasa tanpa aparat, itu mereka tambah berani. Seperti itu yang biasa udah terjadi. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Emang urusan-urusan sejarah saya kurang paham. Tapi saya yakin bahwa adanya kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para ulama dan santri. Maka kita untuk mensyukurinya gunakanlah sebaik mungkin kemerdekaan ini. Kita terus menjalankan apa-apa yang memang sesuai dengan agama, artinya beribadah. Pakai kemerdekaan teh dipakai ibadah, ulah dipakai maksiat. Khawatir ketika kita menggunakannya di jalan maksiat, khawatir ini akan datang kehancuran, termasuk maksiat diri kita pribadi, yaitu tidak mau menjaganya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ke ieu teh leher teh habis dipijit Pak, jadi itu teh bisa ngalieup ku istri teh tah itu teh nyeri hadena ieu na kieu untung nanti itu teh bisa ngalieup ieu teh. Insyaallah ieu mah nya hitung-hitung ungkapan rasa syukur saya bisa berkumpul dengan orang warga KIP di sini, dan memang sekaligus rasa syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang selama 5 tahun. Kalau nggak salah 5 tahun saya berkecimpung di Masjid Al Anwar ya, gitu 5 tahun lebih kalau nggak salah 5 tahun sampai sekarang. Nggak tahu ada manfaatnya saya kesini di tanggal atau tidaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sedikit gitu. Selama saya tinggal di sini teh apabila memang ada kesalahan ataupun kurangnya keilmuan saya sehingga tidak bisa dipahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.